sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Buat pemirsa di rumah, Bapak Ibu semua, host, mohon maaf saya mau ngamen dulu. Jadi saya mau cerita sedikit, saya punya pengalaman hidup. Tapi sebelumnya kita mungkin lebih santai kenalan dulu ya kan. Nama saya Ubi Mesak, saya dari Indonesia Timur juga. Dan seperti yang semua orang tahu, semua orang ketahui tentang kami orang Indonesia Timur, rata-rata kami itu berkulit hitam. Entah itu dari orang Ambon, orang NTT, orang Papua, kami itu rata-rata berkulit hitam. Saya juga berkulit hitam dan saya curiga dulu mungkin waktu lahir saya tidak dimandikan. Tapi dilumuri kecap bango. Meresap ke dalam jadi hitam begini. Dan saya mau cerita, saya itu dari NTT. Saya dari NTT. Orang biasa sebut NTT itu nanti Tuhan tolong. Tidak ya. Nusa Tenggara Timur. Tapi saya itu daerah pelosok gitu. Daerah pelosok yang sampai sekarang itu belum tersentuh dengan pembangunan listrik. Jaringan telepon tidak ada sama sekali. Dan karena tinggal di pelosok itu rumah saya lantainya masih tanah. Beda dengan lantai di sini gitu. Rumah saya lantainya masih tanah dan tidak enaknya kita punya rumah yang lantainya masih tanah. Kalau misalnya hujan dan tanahnya basah, itu keluar cacing, ular, komodo, yonglek. Yonglek juga bisa keluar dari tanah loh. Cuma masalahnya yang saya takutkan adalah kalau misalnya hujan selama 1 bulan, lama-lama rumah saya jadi tempat nongkrong para reptil begitu. Cacing sama ular main gaple. Komodo ngevlog. Nah, yonglek disuruh ke orang Ucok beli samsu 2 batang. Tidak pergi dimakan komodo soalnya. Dan karena ini nuansanya Indonesia Timur, saya mau cerita begitu. Ada salah satu kisah. Jadi ada satu kisah di kampung gitu. Di kampung sana ada satu bapak tua dengan dia punya istri, dengan dia punya anak. Bapak tua ini dia pejabat begitu. Dia pejabat. Suatu waktu bapak tua ini dia tugas di luar kota. Tugas dinas di luar kota, dia ketinggal mam tua dengan anak di rumah begitu. Bapak tua dia pergi tugas, 2 hari sudah di tempat tugas, bapak tua kangen dengan mam tua. Bapak tua telepon, halo mama, mama apa kabar? Bapak baru 2 hari sudah kangen sekali begitu. Mama ada di mana kah? Ada di rumah bapak, ini lagi dengan anak-anak lagi main ini. Oh, bapak tua kasih mati telepon, tenang, kasih mati telepon. Sebelum kasih mati telepon, bapak tua bilang, Mama, kalau mama di rumah coba mama kasih nyala kita punya blender dulu biar bapak percaya. Oh, mam tua dikasih nyala blender. Bapak tua percaya mam tua di rumah. 3 hari kemudian bapak tua telepon lagi. Halo mama, apa kabar? Mama ada sehat-sehat kah? Bapak surindu sekali ini mau ketemu. Mam tua bilang, iya bapak kita ada di rumah ini ada nonton TV. Bapak bilang, betul kah? Ya, kalau betul mama kasih nyala kita pu blender dulu. Biar bapak percaya. Wih mam tua kasih nyala blender. Kali ini lebih kencang. Bapak tua percaya. Iya. 5 hari kemudian bapak tua selesai tugas. Dia pulang. Pulang sebelum sampai rumah. Dia lihat ibu anak main bola di lapangan. Dipanggil. Anak-anak. Bapak sudah pulang ini. Mama ada di mana? Wih bapak mama sudah keluar 1 minggu bawa kita pu blender. Ternyata mam tua bawa blender keluar. Sekian terima kasih, nama saya Ubi Mesak. Terima kasih seluruh. Seru banget ya mendengarkan keseruan dari seorang Ubi Mesak. Ini serius namanya Ubi Mesak? Iya. Menurut akte kelahiran? Menurut akte kelahiran. Jadi nyambung lah ya sama Bu Anti ya? Masih inget lah sama Ubi Mesak ya? Masih. Kalau Pak Boy inget? Masih inget ya? Ibu tahu kan lagunya Ubi Mesak yang mungkin... Pulangkan saja. Iya, sama ini yang malu aku malu. Makan semut merah. Oh, reptil nggak dimakan ya? Tadi kan disebut soalnya kan kalau banjir katanya ngumpul gitu ya. Sampai komodo ngevlog, sampai kenapa yonglek disebut? Kayaknya yonglek cocok. Cocok aja ya. Oke, tapi tadi disentuh bahwa ini kan dari Indonesia Timur, ya termasuk NTT, bicara soal listrik, beneran tuh belum sampai? Iya, benar. Kalau di kampung saya sih benar, kalau di kota sudah ada, tapi belum merata lah. Baik, mungkin ini ada benang merah terhadap apa yang akan kita perbincangkan di siang hari ini, dan kita akan langsung ngobrol setelah kita tadi dengar Ubi Mesak yang versi beneran namanya Ubi Mesak. Versi beneran.
Kita akan berbincang mengenai bagaimana perspektif pemuda menuju Papua maju. Dari NTT kita akan berpindah ke Papua karena kita sudah kehadiran para tamu yang mumpuni di bidangnya. Ada Ibu Anti Sulaiman yang merupakan Direktur Pusat Kajian Papua Universitas Kristen Indonesia. Halo, apa kabar Bu? Kabar baik, selamat siang. Baik, selamat siang. Udah tahu belum, Bu Anti ini sudah dari tahun 84 main ke Papua? Wow, luar biasa. 84 lagi di mana? 84 belum lahir saya. Belum. Dikira udah SD gitu, enggak ya? Belum. Oh, belum ya, masih berjuang muda. 84 udah sana Bu ya? Boleh cerita sedikit gimana tuh? Apanya? Papua, alamnya kayak gimana, kayak alamnya. dulu, dan ke kota apa pertama dulu? Yang saya pertama kali datang ke Biak ya. Jadi Biak itu mungkin menjadi kota termodern di Papua pada waktu itu ya, tahun 70. Karena Biak sempat menjadi tempat yang disebut internasional karena ada airport internasional. Waktu itu ada hubungan langsung Biak Atlanta. Oh, oke. Ya. Tapi kemudian dihentikan tahun 2000-an ya. Saya datang pertama ke Biak 2 minggu, kemudian ke Jayapura 1 minggu, kemudian saya ke Wamena. Waktu itu Wamena sudah beli tiket, tunggu hari lagi karena kabut, tunggu lagi. Jadi karena pesawat waktu itu hanya merpati. Setelah Wamena saya pergi ke Timika. Timika waktu itu belum ada Kuala Kencana, ya. Kuala Kencana baru dibangun tahun 97, ya. Masih ada land clearance. Kemudian di Freeport itu dulu semua tukang batu itu orang Meksiko. Dan tukang-tukang kaca itu orang Australia dari Melbourne. Kayak telenovela dong Bu ya kalau gitu ya. Orang Meksiko gitu dari situ ya. Semuanya waktu itu. Tahun 84 demikian begitu ya. Nah, kita juga punya tamu kedua ini dengan Pak Boy Markus yang merupakan anggota DPR Papua dari Partai Demokrat ya. Pak Boy, apa kabar? Siap, kabar baik. Gimana nih? Nggak ngalamin jet lag dari Papua datang ke sini? Enggak ya, biasa. sudah. Udah kemana aja nih? Mungkin ada urusan sesuatu yang pastinya datang ke Jakarta untuk diantaranya mungkin berbincang mengenai kelanjutan dari otonomi. Iya, kita hari ini kan ada pro kontra terkait dengan revisi Undang-Undang 21 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua. Hari ini kan revisi ini diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri ke DPR. Yang menjadi pro kontra ya, kita ke sini tentu saja ada beberapa teman anggota DPR juga untuk kita ngecek ke masing-masing fraksi untuk bisa minta draftnya, karena sampai kita di Papua juga belum tahu apa yang mau direvisi oleh pemerintah pusat ini. Sedangkan ketentuan dalam pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001 ini yang mempunyai kewenangan untuk bisa melakukan revisi adalah rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua kepada pemerintah dan DPR. Nah, seperti itu. Dan kita datang ke sini untuk mengecek. Di antaranya demikian gitu ya. Baik, itu. Tapi sesuai dengan tema kita siang hari ini gitu, kita mau ngobrol dalam keadaan santai tapi juga sekaligus kita urun rembuk semua begitu ya. Bagaimana kemudian kita pilih tema ini, kita fokus dalam perspektif pemuda menuju Papua yang maju. Kan kalau tadi Bu Anti udah cerita nih Papua tahun 84 tuh demikian gitu ya. Ini pertanyaan sama nih buat Pak Boy dan kemudian Bu Anti. Bagaimana Pak Boy kemudian melihat Papua sekarang dibandingkan masa lalu seperti apa? Kalau bisa digambarkan gitu, secara singkat. Kalau hari ini kan sudah cukup baik ya, lebih bagus dari mungkin pengalaman tahun 84 yang Bu Anti ke Papua. Hari ini kita di Papua, khusus Jayapura itu sehari ada 16 flight. 16 flight, dari mana ke mana tuh? Jakarta Jayapura itu. Jakarta Jayapura, Makassar Jayapura, Surabaya Jayapura. Jadi total 16 flight untuk Boeing ya, masuk ke Papua. Dan dari 29 kabupaten kota rata-rata sudah ada signal HP listrik ya. Sudah ada, memang masih kurang karena misalnya dalam sistem pendidikan sekarang ini kan online ikut ujian dan lain sebagainya. Ini memang kita lagi gumuli juga untuk kalau Kementerian Pendidikan buat program belajar jarak jauh atau yang online ini, maka pemerintah juga harus wajib menyiapkan BTS ya. Harus banyak bangun tower di kabupaten-kabupaten di kecamatan atau distrik-distrik di Papua itu, sehingga bisa memudahkan untuk anak-anak kita ini bisa ke sekolah dari tempatnya. Ya.
Apalagi hari ini yang kita lagi situasi COVID-19 yang terjadi ini, semua harus belajar dari rumah. Gitu ya? Nah, ini banyak daerah yang kesulitan. Gimana kalau boleh cerita sedikit? Jadi ini mewakili gambaran sekarang kan, gitu ya? Bagaimana situasi dari si pembelajaran itu, tapi secara umum sih lancar gitu ya? Ya, kalau di ibu kota kabupaten lancar, tapi kalau kita sudah masuk ke kecamatan atau distrik, nah ini yang kita sedikit bermasalah ya. Sehingga memang harus cari sebenarnya pemerintah dalam hal ini Jakarta ya, harus cari model yang baik. Mungkin di Jawa karena signalnya atau towernya banyak ya, tidak apa-apa untuk signal HP ya, untuk bisa internet dan lain-lain. Tapi untuk kita di misalnya yang ada di Indonesia Timur, nah ini kan kita kesulitan ini. Oke, ini jadi kita nanti harus ngubungin Mas Menteri gitu ya untuk melihat seperti apa. Tapi kemudian saya balik lagi nih kita ke tema kita pada saat ini begitu. Saya ingin tahu nih gitu. Kemudian Mas Boy sendiri begitu kan ya, dari sebagai pemuda dari Papua gitu, bagaimana melihat kemudian bagaimana pemuda Papua bisa berkontribusi di bumi Cendrawasih saat ini? Saya kira hari ini sudah banyak banyak hal yang sudah gelut oleh pemuda-pemuda Papua hari ini ya. Artinya kita sudah cukup banyak. Jadi bukan hanya di tingkat lokal Papua, tapi untuk Indonesia maupun di tingkat dunia kan saya kira hari ini contoh macam adik kita Steph Mara yang sudah duta PBB ya, seperti itu. Kemudian ada juga adik kita Wanggai juga yang ada di Kementerian Luar Negeri yang kemudian nanti akan ditugaskan pemerintah untuk ke PBB. Nah, ini kan sudah baik yang perlu untuk menjadi contoh dan untuk Indonesia dan juga kita di Papua. Nah, saya kira sekarang ini kan pemuda-pemuda ini lagi bagus lah untuk berpikir. Cuman banyak kendala juga di sana. Misalnya kita yang pemerintah sendiri tidak membuat ruang-ruang untuk pemuda-pemuda di sana ini mungkin perlu untuk ke depan ini harus pemerintah membuka ruang seperti itu ya. Dan kalau pemerintah tidak buka ruang untuk pemuda, misalnya dia mau untuk mau berjenjang atau mau ikuti pendidikan di militer. Nah ini kita kan minta karena kekhususan Papua ya harus 80-20. 80% itu harus anak asli Papua, 20 untuk saudara-saudara Nusantara. Nah, tapi ini jarang tercapai yang 80% ini. Nah, jadi akhirnya ya mereka ruang mana yang terbuka untuk dia masuk di situ ya. Dan kalau kita sendiri pemerintah tidak merangkul mereka, pastinya mereka akan ikut dengan teman-teman yang berseberangan ideologi. Nah, ini yang banyak terjadi di Papua hari ini. Jadi ini ya ruang-ruang bisa jadi militer, olahraga begitu ya? Ya, militer, olahraga, sekolah-sekolah kedinasan. Kedinasan itu minatnya tinggi ya? Minatnya tinggi. Oke, tertarik ke arah sana. Ya. Bu Anti, kan coba tanya nih yang sama pemuda Papua yang asli Pak, gimana nih Pak Boy kira-kira untuk kemudian agar afirmasi atau alokasi untuk para pemuda Papua ini bisa lebih langsung terkena kepada mereka yang memang lahir asli dari Papua dan tanpa konteks untuk kemudian membeda-bedakan gitu ya. Gimana cara? Kan di lapangan langsung nih gitu, kita ingin tahu kayak gimana nih. Untuk generasi kita ke depan, anak-anak muda Papua ini, kalau yang anak-anak muda sekarang ini atau pemuda-pemuda Papua sekarang ini kalau tidak diberikan ruang dan kita tidak awasi, nah ini bahaya ya. Jadi sekarang ini memang kita dari pemerintah Papua sendiri sudah ada program untuk sekolahkan anak-anak baik ke luar Papua, di Papua sendiri, di provinsi Papua, di luar provinsi Papua, dalam provinsi maupun ke luar negeri ya. Nah, tapi jumlahnya kan sedikit. Nah, apa yang menyebabkan jadi sedikit? Apa karena teman-teman saudara kita di Papua ini masih membutuhkan bantuan? Misalkan kalau ke luar negeri kan tesnya lebih banyak gitu ya. Yeah. Gitu. Kita mengerucut ke situ boleh ya gitu. Bagaimana kita dalam rangka menggali potensi dari si pemuda Papua ini kemudian agar dia keluar gitu potensinya dalam konteks ya, dari agar mendapatkan ruang gitu. Ini kan dua arah ya, ya. Gitu ya. Tidak hanya dari pemerintah. Jadi kita kan hari ini sudah program, tetapi peminat banyak, tetapi anggarannya belum bisa untuk kita kasih sekolah yang lebih banyak ya seperti itu. Nah jadi memang kita memang butuh tambahan anggaran, tetapi juga harus ada pengawasan ya, karena dana otonomi khusus ini memang diterima oleh pemerintah provinsi. Di situ kan amanatnya untuk bidang pendidikan, kesehatan, ya, untuk ekonomi kerakyatan,
Nah, itu perintah dari undang-undang ini untuk penggunaan dana ini. Nah, cuma pengawasan kita hari ini juga ke yang menjadi sorotan pemuda. Kenapa uang banyak, tetapi belum ada manfaat yang baik untuk pemuda, seperti itu. Nah, ini juga terbentur kita di daerah itu. Satu, BPK selalu memberikan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, ya. Tetapi aspek mana yang BPK dia lihat? Ya. Nah, ini yang sekarang jadi masalah untuk pemuda hari ini. Di pemuda hari ini di Papua. Pemuda, Pak Boy, kita tanya dulu ya pemuda di sebelah dulu ya. Ya. Mungkin bisa kasih masukan nih gitu. Gimana nih, Obi? Mungkin kan tantangan ketika tadi ada sekolah di Papua contohnya, mungkin di NTT juga sama begitu ya. Ada minat untuk kemudian masuk ke sekolah kedinasan. Agar kemudian ini ketemu ujungnya begitu ya, dalam konteks dapatlah anak-anak tuh bisa menginginkan apa yang dia dapatkan, putra-putra asli daerah gitu. Apa nih kalau yang Obi rasakan? Jadi kalau untuk pendidikan ya mungkin di Papua juga masih ada yang begitu. Kalau saya di NTT tuh dulu kan saya sekolah di kampung nih, sekolah di kampung. Yang jadi masalah adalah kurikulumnya nasional kan, kurikulumnya nasional sementara fasilitas tidak memadai, fasilitas tidak seperti yang sekolah-sekolah di Jakarta. Kita di sana tuh semua terbatas. Sementara kita dituntut untuk ada standar nasionalnya demikian. Jadi memang kalau mau bicara soal pendidikan ya akan jauh ketika misalnya kita ketemu anak-anak yang di kota gitu. Cuman ya yang saya lihat tuh anak-anak kita di Indonesia Timur tuh semangat untuk sekolahnya tuh luar biasa. Sebetulnya luar biasa ya. Iya, saya memang dulu waktu masih kecil memang sekolah jauh sampai 10 km, tapi tiap hari tuh kita semangat bahkan berlari-larian kejar-kejaran ke sekolah gitu. Makanya pas di Jakarta ngelihat kayak di Jakarta enak banget. Irih, tapi mau gimana negeri ini udah begini gitu. Jadi mungkin pemerintahnya yang harus memfasilitasi kita. Kalau fasilitasnya sama, saya tidak ragu untuk membanding-bandingkan anak Indonesia Timur dengan orang-orang di Jawa, mungkin anak-anak di Jawa, mungkin kita lebih pintar lah dengan fasilitas yang terbatas. Ya. Juga ya? Jadi kalau mau dilihat semangatnya anak-anak muda di sana tuh, memang semangatnya tinggi, tapi kita kadang terbatas dengan fasilitas. Bu Anti, ini kan udah ada gambaran contoh, ini sebetulnya gambaran umum di Indonesia Timur gitu ya Pak Boy ya, kurang lebih ada kesamaan. Kita kembali ke semangat kita saat ini untuk melihat bagaimana punya semangat kan dari zaman sekolah juga punya semangat tinggi untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi sehingga bisa mencapai sesuatu dan bisa berbuat sesuatu kembali gitu. Bagaimana pandangan? Saya mau cerita tentang Mambramo ya. Saya tinggal di Dabra, itu di distrik Mambramo Hulu ya. Sekarang ikut Kabupaten Mambramo Raya. Saya mengajar di sana di Dabra 2 tahun. Waktu itu di tahun 2007-2008. Tidak ada listrik, tidak ada jalan, jadi sepeda aja nggak bisa jalan karena begini-begini. Pegunungan. Mambramo sungai ya sebetulnya ya? Sungai, tapi sebelah dari sungai itu kami tinggal itu berbukit-bukitnya. Berbukit-bukit dan kebetulan saya tinggal di daerah konservasi ya, yang dikelola oleh CI, Conservation International. Itu anak-anak ada sekolahnya SD, ada SMP, jadi saya mengajar SD dan SMP. Gurunya hanya satu, yaitu Pak Kepala Sekolah. Tapi Pak Kepala Sekolah itu pergi ke Jayapura 3 bulan baru pulang karena mereka membawa kulit buaya itu dipasok ke penadah di Jayapura. Sementara pesawat datang ke Dabra itu hanya 2 minggu sekali oleh misionaris, ya maaf ya, Mission Aviation Fellowship itu. Nah, di Dabra, ya, muridnya banyak banget, 100. Saya membagi 3 kelas. Tapi karena mereka sekolahnya itu tidak ada guru, tidak ada buku, masih terus main ya. Datang ke sekolah, karena di sekolah punya bola, mereka main bola. Agak sulit karena satu, disiplin kurang, ya. Tidak dibiasakan karena ini alam yang dinikmati, ya. Kapan akan makan, kapan akan berenang, segera gitu ya. Itu menyulitkan guru dan tidak ada kurikulum, tidak ada ini. Semua yang dituntut oleh kurikulum nasional itu tidak bisa dilakukan. Saya hanya mengajar 3 R's, reading, writing, arithmetic, ya, baca, tulis, hitung, dan penyakit-penyakit dan geografi. Yang lain-lain saya skip karena tidak cukup waktu
dan menyulitkan anak-anak yang tidak punya latar belakang alam yang berbeda. Ya, apa yang diceritakan tuh sangat berbeda. Bu, begini Bu, singkat cerita mungkin saya bisa menangkap bahwa pengenalan terhadap faktor culture masing-masing daerah di Papua juga penting ya. Penting, disebut, penting sekali. Kayak Mama Romo tadi ada masa di mana mungkin jadi tidak bersekolah karena ada kegiatan ikut orang tua itu ambil 3 bulan. buaya. Mungkin di daerah lain juga demikian. Nah, saya beralih ke Pak Boy nih. Tadi kan udah disebut butuh evaluasi ya. Dan Pak Boy sendiri kan adalah pemuda asli Papua begitu yang tahu nih. Boleh sharing bersama kita nih apa nih yang kemudian kan kita sudah lebih mengerucut ya. Bagaimana agar pemuda Papua bisa berkontribusi diantaranya berilah kesempatan lewat jalur pendidikan gitu ya. Tapi juga butuh evaluasi masing-masing tuh nggak bisa dipukul rata gitu istilahnya ya. Agar bisa muncul potensi dari masing-masing pemuda di daerah. Bagaimana evaluasi dari Pak Boy untuk masukannya agar kemudian pemuda Papua ini akhirnya bisa muncul potensinya setelah mereka mendapatkan kesempatan ini. Iya, kalau hari ini kan sudah baik ya di sana. Jadi pemuda-pemuda ini kan yang kita harapkan ini hari ini yang ada di perkotaan yang perlu untuk kita rangkul dia. Hari ini kan kita sudah punya Pangdam yang anak asli Papua, ya. Kapolda, Kajati, ya, dan hampir banyak saudara-saudara kita yang sudah di tingkat TNI dan Polri ya. Tetapi di tingkat yang tadi saya bilang bahwa untuk dievaluasi Otsus ini yang penting karena ya kita kan tidak perlu untuk terlalu gantung ke Jakarta ya terkait masalah misalnya dana ya. Karena yang diturunkan bagi saya cukup. Cukup. Nah, cuman untuk pengelolaan di sana ini yang kurang baik. Nah, kita sudah sampaikan selalu saran-saran kepada para bupati wali kota, tetapi belum berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kita harapkan kan pendampingan ini kan dari pemerintah daerah setempat ya. Jadi kata kuncinya sekarang sudah beralih di bolanya tuh di pemerintahan daerah setempat begitu pemerintah ya? Daerah sendiri. Yang tadi seperti saya sampaikan, BPK selalu dalam kerjanya BPK dalam memberikan opini kepada hampir semua kabupaten kota di Papua ini wajar tanpa pengecualian, berarti istilahnya tidak ada dosa ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada teriak-teriak dari masyarakat, terutama dipimpin oleh mahasiswa atau pemuda ini ya. Ini ada korupsi ini, ada korupsi ini. Tetapi saat hal tersebut dilaporkan kepada pihak penegak hukum, baik kepada Polres, kepada Kejaksaan Negeri, ya, naik tingkatan lagi ke Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, ya, sampai ke demo juga dibawa masalah itu ke KPK, Mabes Polri, ke Kejaksaan Agung. Nah, ini yang mempengaruhi kita hari ini di Papua. Sebenarnya kalau semua bisa diproses dengan baik di sana, bagus, Papua bagus ya. Tadi baik, saya tertarik dengan pernyataan Pak Boy, berarti yang menyebut bahwa sebetulnya kan ya dana cukup, begitu kan, pemerintah daerah bolanya sekarang begitu kan, proses hukum ya ada, ketika ada kasus pasti ada prosesnya begitu. Nah, saya tertarik untuk melihat Pak Boy sendiri kan melihat bahwa apa nih celah-celah, tadi kan sudah disebut melalui sekolah kedinasan, ada mungkin apakah mungkin olahraga, atau mungkin ada celah-celah baru, ruang-ruang baru yang kemudian temuan Pak Boy di lapangan, ini yang bisa kemudian memberdayakan si para pemuda Papua ini. Apalagi nih Pak Boy yang kita perlu tahu nih? Ya, jadi tadi apakah mungkin pertanian atau mungkin justru dirgantara, apa saya kurang tahu, apa digital justru begitu yang tertarik gitu. Ya, jadi kita ingin dengar itu. Banyak yang dilakukan pemuda hari ini yang bisa dilakukan ya. Tetapi ruang ini semua kan lagi tertutup ini. Yang tadi jadi contoh hari ini misalnya ada di satu kabupaten di Papua misalnya di Biak Numfor ya. Nah, ini kan kita dari provinsi kemarin ada program prospek. Program strategis pembangunan itu di Papua dari Pak Gubernur punya visi misi itu. Ini kan ada turunkan dana ke kabupaten kota dari prospeknya 100 juta per kampung atau per desa itu. Nah, ini kan yang kita harapkan untuk dari dana ini bisa membina pemuda-pemuda yang ada di desa. Karena jujur bahwa sampai hari ini hampir semua kegiatan-kegiatan pembangunan di Papua ini, jadi kita mau dorong pemuda untuk jadi pengusaha, tapi di sana dia tidak bisa untuk dapat pekerjaan, ikut tender pun harus kalah, ya. Jadi keberpihakan untuk pemuda-pemuda Papua yang misalnya mau jadi pengusaha ini kesulitan ya. Jadi dia mau jadi kontraktor, ikut tender kalah. Nah,
Kemudian diajukan juga untuk bagaimana bisa ada perhatian pemerintah, misalnya mau bikin usaha ini, tidak didukung. Oke, saya nangkep dengan kameranya, kira-kira mungkin ada celah juga sebetulnya ruang menjadi entrepreneur begitu ya, tapi butuh pendampingan diantaranya keahlian, dia bisa kemudian masuk termasuk hal teknis, mengajukan tender, kemudian bagaimana hal-hal administratif yang juga harus diketahui begitu ya Pak ya. Pak Boy, saya tanya dulu pemuda sebelah saya lagi nih, gimana sebetulnya kebutuhan pemuda, khususnya mungkin kalau kita boleh lihat saudara-saudara di Indonesia Timur. Apakah tadi melalui sekolah kedinasan saja gitu? Apakah justru sekarang lagi tertarik seperti Obi ini ternyata memilih jadi stand up comedian justru? Mungkin apakah butuh industri kreatif misalkan? Kreatif. Ya. Kalau untuk pemuda-pemuda Indonesia Timur tuh yang saya lebih tertarik untuk bahas lebih ke infrastruktur. Infrastruktur, oke. Karena anak-anak muda Indonesia Timur tuh banyak banget yang punya potensi, bakat yang memang tidak ada infrastruktur yang memfasilitasi mereka untuk akhirnya menuangkan itu menjadi salah satu bisa profesi, bisa jadi masuk ke dunia seni, industri kreatif, boleh digital. kita ambil ini nggak studi kasus ya, artinya misalkan ingin tertarik banyaknya kalau di pengamatan Obi misalkan tadi industri kreatifnya adalah misalkan seni kriya karena kan membuat tas atau apa gitu, nah, butuhnya apa gitu, bisa disebut gitu sebagai contoh studi kasusnya. Jadi Obi melihat ada ketertarikan besar di bidang apa, tapi infrastruktur yang kurangnya apa sehingga harus diapa gitu, diapakan. Gitu. Nah, kira-kira ini soalnya kita ngumpul mikir bareng ya Pak ya, Betul. biar ada sesuatu nih gitu. Kalau saya contohnya ini, contohnya anak-anak Indonesia Timur yang talentanya tuh di olahraga. Olahraga, oke. Olahraga. Misalnya bola. Kita di sana tuh senang banget main bola kaki gitu. Cuman tidak ada fasilitas dari pemerintah yang memadai untuk kayak lapangannya bagus, pelatihnya memang berkompeten di bidang itu. Jadi memang kita bermain sesuai dengan yang kita tahu, nendang bola, nahan bola gitu. Ya, jadi itu yang masih mengandalkan insting alam masih gitu ya? mengandalkan insting alam. Belum ada support dari situ sih. Ada tapi tidak semaksimal yang ada di Pulau Jawa dan Indonesia. Begitu ya. Bantu mungkin kan udah ada dapat benang merahnya. Saya lagi ngajak nih kemudian gimana ya, kan banyak bidang-bidang yang tetap bisa diolah begitu, khusus untuk tentang pemuda agar dia menemukan bakatnya apapun itu dan dia bisa memberdayakan dirinya dan kemudian kemudian berbuat sesuatu. Memang kalau Papua itu persoalannya besar banget ya, besar sekali dan ada hindrance dari geografi ya. Dulu yang disebut uang respect dari zamannya Gubernur Baswebu itu kan kemudian stop. Yang sekarang kita lihat pembinaan pemuda itu kurang terarah ya. Misalnya mereka dikirim ke Amerika ya. Saya lihat beberapa kan di Seattle itu ya. Di Seattle itu ada pemuda-pemuda Papua yang dikirim ke sana tapi tidak ada pengayaan sangunya tuh nggak ada bekal ya, bekal sehingga pada waktu mereka itu olahraga. Maksudnya lebih bekal ke arah apa nih? Lebih ke arah pengetahuan atau bekal bahwa kamu akan pergi ke wilayah kebudayaan yang berbeda, ya. Lalu mereka ada olahraga di lapangan, kemudian ketemu cewek-cewek naik sepeda toh, dia itu ceples pantatnya si cewek itu ya. Seksi gitu. Ibu pernah dengar ada kisah ini nih? Iya, kan anak saya di sana. Oh gitu, anak ibu di sana. Okay. Terus punya masalah dengan polisi. Maminya cewek itu umur 14 tahun, itu telepon, lalu anak Papua ini ditahan. Ditahan 2 bulan sampai tidak bisa apa-apa, karena itu disebut harassment ya. Okay. Terus akhirnya ada pendeta Papua. Itu kejadian tahun kapan? Tahun lalu. Tahun lalu baru ya. Okay. Yang dikirim Pak Lukas NMB ke Seattle. Ya, akhirnya dipulangkan, tidak jadi kuliah, hanya kepleset kecil itu. Jadi mesti ada kalau saya sih pendampingan yang untuk pemuda-pemuda. Nah, kita melakukan itu di UGI, kita bukan hanya melepas mereka untuk kuliah, tapi kita juga pendampingan. Makanya juga ada musik, ada olahraga, futsal semua, dan mereka juara-juara melawan universitas di Jakarta ini. Tapi ada pendampingan karena tiba-tiba anak-anak Papua itu ngerumpi sampai bangun siang jam 10, jam 11, ampun.
Pak Boy, gimana pengalaman nih waktu jadi pemuda nih, kemudian merefleksikan diri dan kemudian terpikir banyak hal-hal secara kultural berarti tadi ya, gitu ya, untuk diperbaiki dari pemuda Papua sendiri. Seperti apa? Ya, kalau saya mahasiswa kan sudah saya terjun di resimen mahasiswa ya. Oh, Menwa ya, aktif ya. Jadi memang sudah bisa berpikir yang baik, yang bagaimana yang kita harus lakukan bagi generasi muda kita ya. Tapi mohon maaf, potong sedikit, nanti kita lanjut. Ini tadi kan ada kejadian tahun lalu seperti ini, berarti kan ada peristiwa masih baru. Pak Boy kan beruntung begitu ya, biasa istilah kata tidak mengalami hal seperti ini. Nah, bagaimana kita memberdayakan agar saudara-saudara pemuda Papua yang lain juga tidak sampai terjadi seperti itu? Ya memang kalau kita, itu resiko ya, kalau kita tidak programkan dengan baik, ya pasti akan ada kejadian ya, seperti itu. Nah, kejadian kita misalnya yang kita kirim ke luar negeri, ini juga kadang kita dari teman-teman yang mengatur untuk mereka punya beasiswa ini kadang terlambat sehingga masalah juga terjadi di sana, dan sampai ada juga yang akhirnya harus dipulangkan. Nah, ini yang tadi ini memang masalahnya cukup banyak di Papua, yang memang hari ini kita butuh pemimpin-pemimpin di Papua yang mengerti persoalan Papua dan mengerti bagaimana mengawal Papua ini tetap dalam NKRI. Itu adalah garis bawah yang penting begitu ya? Ya, seperti itu. Jadi misalnya contoh hari ini kita juga lagi seleksi sekda untuk Provinsi Papua. Ya. Nah, dari ada 4 kandidat, tetapi bagi kami, kacamata kami, yang kandidat yang digugurkan ini yang perempuan Papua, kualifikasi doktor, ini harus kalah dengan S1 dan S2 ini. Oh begitu, kenapa? Nah, memang kalau saya lihat pribadi, lihat dari ke tim seleksi, ya tim seleksinya mungkin ada masuk angin. Nah, sedangkan tolong jelasin masuk angin apa nih? Boleh kalau dibilang bahwa ternyata ada penilaian tidak berimbang gitu ya? Iya, penilaian tidak berimbang karena kemungkinan ada masuk angin. Ya. Jadi contoh misalnya mereka terakhir untuk tes wawancara. Nah, dari wawancara ini ada 7 panelis, dia nguji untuk 3 orang. Nah, sisa yang terakhir yang keempat, si ibu ini, ibu Papua ini, cuma diuji oleh 5 orang. Nah, sudah pasti nilainya jadi berbeda di situ. Sedangkan dari keseharian, kami di DPR kan punya catatan-catatan untuk semua ASN kita di Papua ya, terutama yang kualifikasi baik dan selama dia berkarya apa yang dibuat untuk bangsa dan negara. Ya. Nah, dari keempat orang ini, ya, ibu ini punya nilai plus karena selalu arahan presiden selalu ikut untuk mengawal, dan juga anak pejuang di sana seperti itu. Dan putri asli Papua juga. Putri asli Papua. Nah, ini kita harapkan ibu ini bisa jadi supaya memudahkan untuk yang tadi seperti ibu sampaikan itu. Nah, ini kita bisa minimalisir persoalan-persoalan yang ada di Papua seperti itu. Nah, kalau yang saudara-saudara saya yang lain yang 3 orang laki-laki itu, ya nanti mungkin biarlah nanti negara ini sekarang kasusnya atau proses tahapan ini ada di tingkat TPA ya, tim penilai akhir. Ya. Nah, mudah-mudahan tim penilai akhir bisa melihat dengan baik, karena ini juga akan berpengaruh bukan hanya untuk pemuda, tetapi Papua secara keseluruhan. Papua secara keseluruhan. Ya. Terutama kita hari ini kan lagi pro kontra besar ini yang untuk masalah kelanjutan dari Papua dalam NKRI, kelanjutan untuk otonomi khususnya. Nah, ini butuh orang yang memang harus betul-betul siap, sehingga kita bukan hanya bicara untuk masalah pemuda Papua hari ini harus bikin apa, nah, tapi hal lainnya semua untuk bisa kita lihat terkait Papua ini. Jadi masalah kita di sana kan hari ini dari tingkat rakyat dan mahasiswa atau pemuda, bahasanya tolak ke Otsus. Nah, di tingkat pemerintah pusat dari Kementerian Dalam Negeri ke DPR ini revisi khusus pasal 34 terkait dengan kelanjutan dana otonomi khusus. Nah, sedangkan kami pemerintah DPR dan MRP Majelis Rakyat Papua, kami pengen untuk evaluasi menyeluruh, mana-mana yang sudah baik dipertahankan, mana yang belum harus kita revisi dia, ya, revisi dia.
Nah, ini yang harus dilakukan hari ini, sehingga semua yang kita inginkan untuk kebaikan-kebaikan Papua, baik untuk bukan hanya pemuda, tetapi keseluruhan kita di Papua ini bisa akan lebih baik ke depan. Jadi contoh antara lain di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu di pasal 1 ketentuan umum terkait dengan penyebutan orang asli Papua. Ya. Nah kalau di undang-undang yang sekarang ini, di situ menyebutkan orang asli Papua adalah suku-suku dan ras Melanesian yang ada di Provinsi Papua. Dan ini ada tambahan di situ, dan atau yang diakui dan diangkat. Nah ini yang membuat masalah untuk kita di Papua hari ini. Sehingga anak-anak asli, karena diangkat misalnya Mas sendiri, diangkat misalnya saya angkat gunakan marga saya, marga Dawir. Ya. Tetapi kan bukan orang asli, kan diangkat, tetapi akhirnya harus memotong anak-anak Papua lain yang punya kesempatan, dia harus duduk sebagai putra daerah di situ. Apakah artinya dalam konteks evaluasi menyeluruh untuk resolusi yang lebih baik, atau masih butuh sifat sesuatu yang Bu Anti bilang, butuh afirmasi, jadi butuh kekhususan yang diperuntukkan kembali, masih harus dilakukan itu begitu? Iya. Dan itu yang sekarang harus negara harus berani untuk lakukan itu. Dan untuk hari ini, misalnya ada polling, Papua merdekanya berapa persen, yang pilih merdeka berapa persen, lanjutan otonomi khususnya berapa persen, yang tidak memilih berapa persen. Nah, tapi hari ini kalau kita lihat untuk keseluruhan pembangunan di Papua, sudah cukup baik ya kita. Jadi contoh misalnya kemarin adik-adik kita yang ada lakukan demo di depan Kementerian Dalam Negeri, itu judulnya di situ kan tolak Otsus, ya, tolak Otsus. Ya. Malamnya saya panggil diskusi, yang kamu tolak ini mananya? Oh ya itu di sana karena begini dan lain sebagainya. Saya kira semua bisa kita ini. Jadi kita diskusi. Saya kasih tahu bahwa kita di Provinsi Papua ini lebih bagus hari ini untuk pembangunan kita, ya, pembangunan infrastruktur, ekonominya, ya, stabilitas keamanan. Kita masih lebih bagus di Papua dibanding dengan negara tetangga kita, Papua Nugini. Nah, kemudian kita juga lihat dengan di sebelah tenggara kita ada Timur, ya. Kita masih lebih bagus Papua. Ya. Jadi penting untuk melakukan pendekatan yang sifatnya komparasi, ya, membandingkan ya. Jadi jangan melihat kurangnya dulu sendiri, tapi lihat dulu sekitar kita juga ada yang seperti tadi kasus untuk Papua adalah lihat Papua Nugini, lihat Timur Leste, itu penting ya, untuk melakukan cara pandang demikian. Jadi saya sampaikan ke mereka, ya memang masalah kita hari ini di Papua adalah dana yang begitu banyak, termasuk juga dana otonomi khusus, ini kan dikirim atau dialokasi ke pemerintah provinsi. Tapi kemudian pemerintah provinsi bagi lagi dana ini ke kabupaten kota, 29 daerah. Ya. Nah, kita harapkan untuk di sana masalah pendidikannya berjalan, pendampingan untuk pemuda berjalan, misalnya dia mau bikin usaha apa, yang tadi misalnya usaha kreatif dan lain-lain itu. Nah, kemudian untuk misalnya mereka minat ke olahraga. Nah, kita mau bikin klub bola saja hari ini sudah dilarang, tidak boleh pakai APBD. Ya. Tidak boleh pakai APBD untuk biayai klub sepak bola. Dilarang itu, sudah dilarang. Nah, sedangkan hari ini di Papua ini kan masyarakat sangat berharap kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak kasih, dia mau dapat apa gitu. Nggak bisa. Oke. Nah. Bu Anti, sedikit masukan melihat bagaimana apa yang harus dilakukan. Kan bolanya tadi di pemerintah daerah Papua, uangnya udah banyak, ada di pemerintah daerah, tapi belum terasa kembali ke masyarakat, khususnya ke pemuda. Kita apa masukannya untuk kemudian ini bolanya bergulir atau rodanya berputar? Memang ada kendala besar terkait dengan Otsus ini, karena di Papua itu uang itu datang ke ring 1, ring 2, ring 3 terus habis. Ya. Hampir kalau kita pergi ke distrik itu nggak bisa apa-apa, apalagi Ninggoran misalnya, Krimenawa, ya, daerah-daerah yang kecil-kecil itu betul-betul nggak ada uang sama sekali. Terus mama-mama cuma jualan pinang. Terus anak-anak mau bikin, kalau di kita masih bisa menjadi tukang fotokopi, cuci piring di restoran. Di Papua kan tidak ada pekerjaan seperti itu di mana pemuda mendapatkan uang. Jadi memang mereka berharap dari pemerintah.
Oh, maaf saya potong sedikit. Jadi saya kepikiran untuk nyambung langsung itu bicara soal politik, bisa bicara soal sosial, isu sosial politik di Papua sekarang kan. Tadi kita ini internal bicara tentang pemerintah, pemuda dan pendidikan gitu ya bermutasi. Tapi kan ada hal-hal eksternal nih seperti sekarang yang sedang jadi naik lagi isunya begitu, yang isu-isu KKB, kemudian bahkan isu pelanggaran HAM gitu yang kemudian jadi lari ke bahkan dari tataran internasional jadi sebuah perbincangan begitu. Bagaimana Pak Boy melihatnya? Contohnya kasusnya untuk kekejaman KKB terlebih dahulu. Bagaimana pihak DPR sebetulnya DPR Papua melihat hal ini? Jadi untuk masalah KKB di Papua ini, kami di DPR juga heran dia dapat senjata dari mana? Ya. KKB ini diperoleh senjata dari mana? Dapat pelurunya dari mana atau amunisi? Sedangkan di Papua tidak ada pabrik senjata dan pabrik amunisi ini. Nah kemudian KKB ini dia ada di mana gitu. Misalnya dia ada di Lanijaya, misalnya kelompoknya Purunwenda dan kawan-kawannya di sana ya. Ini Lanijaya ini kan tidak besar ini. Terus masa kita negara harus kalah dengan KKB yang jumlahnya kecil ini ya. Misalnya kalau dia ada di Lanijaya ya kan tinggal kepung di situ habis tuh KKB ini. Supaya dia tidak lakukan itu, tindak-tindakan itu lagi. Tapi kenyataannya gimana? Ya mungkin sudah dilakukan ya. Saya juga belum ke sana untuk artinya tidak terjun langsung ke lapangan di saat terjadi ya. Karena kami untuk naik ke sana pun kan harus berkoordinasi, keamanan kita juga seperti apa, jangan sampai ke sana justru kita jadi korban lagi di sana seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah pelanggaran HAM yang dibesarkan hari ini untuk jadi kampanye internasional ya untuk Papua. Ada Veronica Kuman gitu yang membawa isu internasional, ada Benny Wenda juga begitu. Bagaimana kemudian warga Papua sendiri dan ya pemuda Papua untuk kita di Papua itu terkait dengan yang dilakukan oleh Veronica ini kan ya memang ada pelanggaran HAM ini kan dilakukan oleh misalnya KKB kepada warga Papua sendiri ya. Kemudian kepada orang Indonesia lain yang ada di situ. Ya. Ini pelanggaran HAM yang tidak bisa untuk kita tutupi ya. Jadi bukan hanya TNI atau TNI Polri lakukan kepada rakyat Papua, tetapi ada juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sendiri yang KKB ini ya. Nah, seperti itu juga harus kita harus fair ya, harus fair untuk bisa publikasi bersama. Jadi jangan cuma sepihak. Bicara soal kampanye internasional dan isu HAM yang ya kalau saya dengar gitu kan kasusnya bisa jadi melihat satu kasus itu kasuistik ya Bu. Bu Anti melihat fenomena ketika Veronica Kuman kemudian membawa isu ini, isu Papua dan HAM ini. Veronica Kuman yang terakhir saya dengar itu dia ada Zoom dengan warga-warga Nduga. Dan memang keterlambatan penanganan Nduga ya udah menjadi 1,5 tahun ya. Itu menjadi api yang terus ya, karena kemudian Veronica Kuman karena dia adalah mahasiswa hukum internasional di Australia, dia menjadi tempat yang dia pakai untuk tongkrongannya supaya dia eksis. Dan sebetulnya Veronica Kuman kan mahasiswa beasiswa kita dari LPDP, ya. Dia dikasih beasiswa untuk belajar dan di sana dia mungkin mau bikin tesis itu. Jika dikatakan compassion, tapi kemudian bukan arahnya, kita bisa melihat juga ternyata ini bolanya bergulir jadi seperti memecah belah begitu dengan isu-isu yang dilontarkan gitu. Bagaimana Pak Boy melihatnya untuk kasus Veronica Kuman ini? Iya, saya kira yang tadi saya sampaikan itu bahwa ketegasan pemerintah ini tidak ada untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi contoh yang tadi KKB tembak-tembak, kan kita harus selidiki secepatnya dia dapat senjata dari mana, peluru dari mana, dan jumlahnya berapa banyak. Atau bahkan uangnya dari mana bisa membeli itu. Begitu. Dia ada di koordinat berapa, saya kira kita kan TNI Polri kita udah canggih hari ini. Jadi di koordinat mana dia tembak-tembak di situ kan tinggal kirim pasukan untuk kepung, ambil orangnya. Nah berarti satu masalah itu selesai. Nah yang kedua terkait juga dengan yang disebut untuk kampanye internasional terkait pelanggaran-pelanggaran HAM. Kalau antara KKB dengan TNI Polri mau baku tembak sampai hancur di sini kan ini kombatan namanya, jadi tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM ya, karena itu antara orang yang mau perang jadi yang satu dengan satu silakan, tetapi rakyat sipil ini yang kalau terjadi di tingkat rakyat sipil ini kan yang namanya pelanggaran HAM. Oke, kita kembali ke benang merah kita saat ini bahwa artinya di konteks
pemuda begitu melihat ada kan tadi mereka juga butuh di internalnya membangun diri, lalu ada isu-isu di sekitaran gitu yang terkait Papua, bahkan di sekitar internet, ada di dunia internasional yang mereka juga butuh aware, butuh mengerti, sehingga kemudian bisa kembali berkontribusi dalam konteks NKRI. Bagaimana kemudian Pak Boy melihatnya? Apa yang bisa dilakukan? Ya, mungkin hari ini yang bisa dilakukan itu kita pendampingan dengan pemuda ini. Tidak boleh kita jauh, jadi harus dekat dan bisa merangkul supaya jangan sampai ada arus negatif yang masuk sama dia, seperti itu. Dan ini yang negara harus lihat, apalagi situasi kita kan dalam satu undang-undang kan dia akan undang-undangnya akan berakhir kalau dicabut ya atau dibatalkan. Nah, tetapi selama tidak dicabut, undang-undang tetap berlaku. Nah, versi terkait dengan undang-undang otonomi khusus ini yang ada di baik orang tua maupun orang muda yang ada di Papua ini kan solusi untuk dari Jakarta untuk Papua bisa lebih baik dari itu sejak 98, 99, 2000 itu kan kencang untuk Papua merdeka ya. Nah, kemudian tawarannya dikasih otonomi khusus dan hari ini lagi di masyarakat kita di Papua ini tahun depan 2021 itu otsus berakhir. Jadi ada momen yang harus disikapi dengan segera. Ya. Jadi ini kan lagi main kan di tatanan generasi muda kita ini, pemuda-pemuda kita. Nah, jadi kita hari ini butuh orang-orang yang bisa untuk merangkul pendampingan itu. Kalau enggak, ya. Dan ini negara harus lihat siapa yang bisa di Papua tokoh-tokoh. Saya kira negara sudah punya catatan ya untuk tokoh-tokoh Papuanya siapa-siapa saja yang harus segera didukung untuk bisa merangkul dan kita bisa duduk bersama dengan pemuda-pemuda kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang baik. Ya. Mungkin karena sekarang zamannya main TikTok mungkin Bu ya, disita atau lebih gaya santai. Mungkin dari pemuda untuk pemuda dari Obi mungkin ada sesuatu yang bisa bisa disampaikan dengan gaya yang santai, tapi kemudian itu mencerahkan dan menggerakkan untuk teman saudara-saudara kita Papua misalnya. Ada nggak nih, Bi? Kepikiran, Di? Coba. Apa saya berdiri nih? Boleh ya berdiri. Boleh berdiri. Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya waktu saya sekolah begitu. Jadi saya tadi di awal tuh saya sudah cerita bahwa saya itu orang yang berasal dari kampung pelosok. Kemudian tahun 2011 saya ke Jakarta begitu. Dan ketika di Jakarta saya melihat kayak rata-rata di Jakarta itu orang lulus SMA umur 18 tahun gitu. Beda sama saya. Saya lulus SMA umur 22 tahun. Bahkan di kampung saya itu ada yang lulus SMA umur 30 tahun. Pas lulus anak 2, istri 5, babi 7. Memang dia ternak babi soalnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di kampung saya syarat masuk SD bukan cuma bisa baca tulis. Tapi yang penting bisa lari dan bertahan hidup. Karena kita kalau ke sekolah itu harus melewati hutan yang banyak binatang buasnya. Ada macan, singa, lucinta luna. Dan semenjak di Jakarta juga saya iri begitu dengan anak-anak di Jakarta begitu. Mereka itu enak gitu kalau ke sekolah dikasih bekal roti sama susu. Beda sama saya begitu, boro-boro gitu. Saya masih ingat saya pertama kali masuk SD, sama bapak saya dikasih bekal tombak. Biar saya cari makanan sendiri di hutan itu. Dan saya punya pengalaman, saya pernah hampir diseruduk sama kerbau begitu. Jadi ceritanya pas pulang sekolah lagi di hutan, tiba-tiba saya dicegat sama kerbau. Pas saya lihat ke depan, saya tidak bisa lari kemana-mana. Karena pas saya lihat ke depan, ibu-ibu kerbaunya sudah begini. Starter motor dia. Itu masih belum apa-apa gitu. Yang paling berbahaya itu kalau misalnya musim hujan. Karena kita kalau ke sekolah itu harus melewati sungai yang arusnya deras. Pas kita nyebrang sepatu hanyut. Kita kejar sudah dapat buku yang hanyut. Buku dan sepatu sudah dapat kita yang hanyut. Makanya saya lihat anak-anak di Jakarta enak, fasilitas sekolah lengkap. Masih saja malas-malasan begitu. Anak-anak malas seperti ini harusnya pertukaran pelajar ke kampung saya begitu. Biar mereka merasakan bagaimana diseruduk kerbau itu. Dan semenjak di Jakarta juga
Ada satu budaya anak muda Jakarta yang aneh bagi saya. Ketika misalnya ada orang ulang tahun, diceplokin telur. Menurut saya ini buang-buang makanan begitu. Karena di kampung saya kita mau makan telur saja susah. Di sana hanya ada babi dan babi tidak bisa bertelur. Iya. Jadi daripada cuma buat ceplok-ceplokan telur, lebih baik telurnya disumbangkan buat kami di sana. Biar kami bisa ceplok-ceplokan juga. Lagian di sana orang ulang tahun kita mau ceplokin pakai apa? Pakai telur komodo. Orang ulang tahun kita ceplokin pakai telur komodo, meninggal itu. Meninggal. Itu telur komodo besarnya kayak bola basket itu. Sekian, terima kasih, saya pemirsa. Terima kasih. Bizari, Pak Boy mungkin dengan gaya bawa stand up komedian gitu ya, pendampingan dengan cara penyampaian yang ringan, ada ide-ide seperti itu untuk dalam rangka merangkul pemuda Papua khususnya untuk mempunyai pandangan positif Papua ke depan menjadi lebih baik. Nah, sebagai closing statement, sekaligus saya minta nih dari Bu Anti dulu dan Pak Boy juga. Pak Boy dulu ya Bu ya, boleh ya? Bagaimana harapannya kemudian untuk Papua yang lebih baik ke depan dalam konteks NKRI ini? Iya, saya kira pendampingan itu penting. Dan misalnya saya sebagai anggota DPR, saya juga Ketua Pemuda Pancamarga Papua, kumpulan anak-anak pejuang putaran. Untuk di kalangan kami tidak perlu diragukan karena memang sudah anak-anak pejuang tugas kewajiban untuk mengawal Papua NKRI seperti itu. Nah, dan untuk di kami dari Pemuda Pancamarga maupun saya sebagai anggota DPR, saya kira sudah banyak yang kami lakukan dan sementara lagi lakukan untuk pendampingan ini. Dan ini mungkin kita butuh untuk yang pendampingan dari negara harus ada, keberpihakan negara harus ada di kelompok-kelompok yang bisa untuk melakukan pendampingan ini sehingga ya bisa kita lakukan banyak hal untuk pemuda kita di Papua. Kalau kita tidak ada pendampingan hari ini untuk merangkul pemuda-pemuda kita itu nanti bahaya itu. Seperti itu, jadi baik oleh pemerintah pusat. Nah mungkin harus ada instruksi juga kepada para bupati wali kota ya. Karena saya pernah ada datangi satu kabupaten, saya tinggal 4 hari, bupatinya tidak ada di tempat. Wakil bupati tidak dikasih kewenangan, sekda tidak dikasih kewenangan untuk bisa mengambil langkah-langkah misalnya kegiatan pemerintahan itu ya. Mungkin ada undangan untuk bupati atau sama sekali tidak, semua SKPD-nya juga tidak berjalan. Nah, saya tanya kepada masyarakat di situ, ini bupatinya memang baru berangkat atau seperti 1 bulan, berapa hari bupatinya ada di kabupaten di sini? Oh, katanya bupatinya itu 2-3 hari datang, 2 hari, 3 hari pergi, nanti bulan berikut lagi datang. Ya. Nah, ini yang perlu mungkin ada ya, sikap pemerintah harus jelas terhadap pemerintah daerah, gitu ya? Terhadap pemerintah daerah, terhadap para kepala daerah yang ada di Papua. Termasuk juga yang tadi terkait dengan yang menjadi sorotan masyarakat hari ini, kok kenapa laporan-laporan yang kita sudah lapor kepada penegak hukum tidak pernah ditindaklanjuti. Ya. Ini keseluruhan harus menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi kalau selama pemerintah pusat sendiri tidak tegas dalam hal ini, yang Bapak Jokowi sudah lakukan di Papua sudah cukup baik. Cuman ketegasan untuk menyelesaikan masalah-masalah kasuistis yang ada di Papua ini, ya, baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun yang disebut tadi adanya pelanggaran HAM yang perlu untuk kita sikapi, ya. Kemudian dengan tembak-tembak yang ada di Papua yang cuman misalnya ada di Lanijaya, tetapi dipublikasi luas bahwa itu Papua yang memang harus pemerintah jelaskan bahwa ini kontranarasinya harus ada. Iya, gitu. harus jadi ada ya. Punya peta yang lebih jelas gitu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau hari ini negara sendiri tidak serius lakukan pembiaran, nah ini nanti jadi bola liar atau bola panas yang dimainkan oleh saudara-saudara kita yang di luar negeri. Nah, sedangkan hari ini di Papua sudah bagus ya, sudah mungkin kalau saya bandingkan Papua dengan NTT, Papua lebih bagus dari NTT. Mana lo? Ya. Untuk NTT, NTB kan saya sudah jelajahi semua keseluruhan ya. Nah, dan untuk pembanding antara kita di Papua untuk pembangunan infrastruktur, ya, fasilitas kesehatan, ya, dan lain sebagainya ini sudah cukup baik, ya. Artinya lebih bagus dari misalnya, ya, saudara-saudara kita yang ada di NTT, ya ini Papua masih lebih bagus.
Apalagi misalnya kita dengan yang tadi dua negara tetangga kita, Papua Nugini dan juga Timur Leste, kita masih lebih bagus. Nah, cuman butuh ada arahan pemerintah yang lebih lagi untuk kita sikapi terkait masalah-masalah di Papua sehingga bisa cepat tuntas. Kemudian tadi yang terkait dengan masalah pelanggaran HAM, ya, itu juga harus segera diselesaikan. Supaya jangan pelanggaran HAM ini dijadikan bola liar atau kampanye terkait dengan pelanggaran HAM di luar negeri. Dan memang cuma kampanye ini yang bisa untuk membuat Indonesia sibuk. Utamanya untuk masalah yang di luar HAM, ini pemerintah daerah justru begitu ya, yang pemerintah pusat harus ingatkan. HAM ini wilayahnya udah di pemerintah pusat juga harus juga segera bertindak, gitu, jangan biarkan kemudian jadi narasinya didominasi oleh orang yang kemudian punya sudut pandang lain gitu ya. Nah, Bu, sama nih, Bu Anti. Sebagai penutup, itu singkat saja, apa nih? Saya nomor 1 untuk Papua itu, untuk pemuda, pendidikan. Jadi Ya? mungkin untuk 5 tahun ini, orang Papua asli OAP, ya, itu dari kelas 0 SD, terus sampai ke universitas gratis. Karena itu otsus. Jangan otsus sekarang ini juga dimakan oleh orang Papua. Jadi Mas juga orang Papua kok tinggal di Papua. Itu tidak boleh sebetulnya karena otsus itu untuk OAP. Baik. Orang asli Papua. Jadi menurut saya kalau itu dilakukan, tidak ada anak-anak Papua yang protes-protes itu. Baik, jadi saya tangkap maksudnya, karena konteks kita adalah bicara tentang perspektif muda menuju Papua maju, konsentrasi di perbaikan pendidikan gitu ya. Pak, pendidikan yang bagus ya, jangan yang asal-asal. Terima kasih Pak Boy Markus sudah hadir, berbincang bersama kami di Bincang Velox, kemudian juga Bu Anti Sulaiman, terima kasih, dan Obi, terima kasih loh. Cerita-ceritanya mudah-mudahan ini bisa direkrut nanti untuk pemuda Pancamarga untuk kemudian mendampingan dengan gaya yang lebih santai. Siapa tahu ini ide kreatif gitu ya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Akhir yang memandu acara Bincang Velox kali ini. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.